ma'asyiral muslimin, antara orang yang menyakiti dan disakiti, ingat, tidak ada yang selamat dari kematian. Hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang ini bisa menenangkan kita. Bagi siapapun Anda yang hari ini sedang mendapatkan ujian dari manusia, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab akan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis hadil ummah?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-muflisu fina," orang yang bangkrut itu wahai Rasul, "mala dirham lahu wala mata." Orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya kekayaan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hendak bercerita tentang kebangkrutan umat di dunia. Tapi Nabi SAW hendak bercerita tentang kebangkrutan manusia di akhirat. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah memakan harta si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah memukul si fulan. Kata Nabi SAW, "Fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Maka ketika itu terjadi barter pahala antara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Maka ketika itu terjadi barter pahala, diambilnya pahala orang-orang yang zalim itu oleh orang yang dizaliminya. Sampai kata Nabi SAW, "Fa in faniyat hasanatuhu," kalau seandainya pahala orang yang zalim itu sudah tidak ada lagi, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum ada keputusan, sudah hilang pahalanya, ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka tiba-tiba dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang zalim itu, kemudian orang yang zalim ini pun diseret dan dilempar ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah hadis ini. Hadis ini sangat ngeri. Hadis ini membangkitkan bulu kuduk kita menjadi merinding. Bagaimana tidak? Nanti pada hari kiamat akan terjadi barter pahala dan dosa, dan ini bentuk kisos. Sebagaimana seseorang di dunia memusuhi manusia, mencela manusia, menghina manusia, menzalimi manusia, kemudian orang yang dizalimi mereka tidak melawan. Mereka hanya diam saja. Mereka hanya pasrah saja. Mereka hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat, orang yang dizalimi adalah orang yang paling kaya pahala dibandingkan orang yang zalim. Bahkan lebih daripada itu, dosa-dosa yang ia miliki akan diserahkan kepada orang yang menzaliminya di akhirat, sampai akhirnya ketika sudah tidak tersisa, maka dia menjadi para penghuni neraka, iyadzan billah.